Sistem tenaga listrik bagian dari teknik tenaga listrik. Nah, akan kita diskusikan ada beberapa hal, ada beberapa poin yang terlihat seperti pengulangan, tapi itu adalah penjelasan mengenai beberapa bagian dari diskusi kita saat ini. Tenaga listrik adalah laju persatuan waktu di mana energi listrik ditransfer oleh rangkaian listrik. Satuan SI untuk daya adalah watt, ya, 1 joule per detik. Jadi joule itu energi, itu daya kali waktu, sehingga kalau dia watt atau daya berarti joule per detik atau per satuan waktu. Ya. Tenaga listrik umumnya dihasilkan oleh generator listrik, tetapi dapat juga disuplai dari sumber seperti baterai listrik. Seperti sudah diketahui bahwa tenaga listrik disuplai ke bisnis dan konsumen rumah, ya, sebagai listrik utama rumah tangga oleh industri tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik. Tenaga listrik dapat disalurkan melalui jarak yang jauh, melalui jalur transmisi dan digunakan untuk aplikasi seperti gerakan cahaya atau panas dengan efisiensi tinggi. Nah, ini sedikit rangkuman ya mengenai apa yang kita diskusikan sebelumnya. Ya, karena ini semua berhubungan nanti akan kita diskusikan. Definisi tenaga listrik seperti tenaga mekanik adalah kecepatan melakukan pekerjaan diukur dalam watt dan diwakili oleh huruf P atau power. Istilah watt digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk yang berarti tenaga listrik dalam watt. Ya. Berapa watt listrik Anda? Itu ya pertanyaannya. Kadang-kadang itu salah ya sebenarnya, tetapi orang sudah mengerti maksudnya itu adalah power ya. Daya listrik dalam watt yang dihasilkan oleh arus listrik I, ya, ampere, yang terdiri dari muatan Q coulomb setiap T detik melewati potensial listrik, ya, V atau tegangan. Sering kita menyebutkan beda potensial, itu maksudnya adalah tegangan. Ya, dari definisi itu kita dapatkan P sama dengan V kali Q per T atau P sama dengan V kali I. Ya. P itu adalah kerja. Nah, P kerja per satuan waktu. Seperti ini ya tadi ya. Mana tadi? Oh, tadi di halaman sebelumnya ya. Kerja atau energi per satuan waktu, joule per satuan waktu. Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, T adalah waktu dalam hitungan detik, I adalah arus listrik dalam satuan ampere, V adalah potensial listrik atau voltase dalam satuan volt. Nah, voltase ini sebenarnya bahasa Belanda ya, kalau bahasa Inggrisnya itu voltage, gitu ya. Tapi itu adalah istilah-istilah yang sudah banyak kita kenal. Tenaga listrik diubah menjadi bentuk energi lain ketika muatan listrik bergerak melalui beda potensial tegangan listrik yang terjadi pada komponen listrik dalam rangkaian listrik. Dari segi tenaga listrik, komponen-komponen dalam suatu rangkaian listrik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perangkat pasif. Ya, perangkat pasif itu ketika muatan listrik ya, bergerak melalui beda potensial V ini, ya, ini ada listrik, beda potensial V yang lebih rendah, yaitu ketika arus konvensional muatan positif ya bergerak dari terminal positif, ya ini arah panahnya ya, arusnya berlevel positif ke negatif. Ya, pekerjaan atau power dilakukan dengan muatan pada perangkat tersebut. Ya. Energi potensial muatan akibat tegangan antara terminal diubah menjadi energi kinetik di perangkat. Perangkat ini disebut dengan komponen pasif atau beban. Ya, diagramnya sama dengan yang tadi ya. Saya pindahkan untuk memudahkan melihatnya. Mereka mengkonsumsi tenaga listrik dari rangkaian, mengubahnya menjadi bentuk energi lain seperti kerja mekanis, ini ya, kerja mekanis, panas, cahaya, dan lain-lain. Contohnya adalah peralatan listrik, ya, seperti bola lampu, motor listrik, ya, ini disebut sebagai
dan pemanas listrik. Jadi ini komponen-komponen menghasilkan listrik. Jadi arahnya itu ke sana ya. Jadi kita lihat bahwa ini disebut dengan perangkat pasif ya. Ya karena muatan bergerak dari terminal plus ke main. Ya, ini mungkin sesuatu yang logika yang baru atau sebenarnya sudah lama ya, tapi mungkin kurang dipahami. Ya, tapi saya perlu menunjukkan lagi sedikit di sini karena ini nanti Anda akan lihat pada waktu kita memakai peralatan-peralatan yang ada di teknik tenaga listrik. Ya. Dalam rangkaian arus bolak-balik, ya, alternating current, arah tegangan secara berkala berbalik, sudah tahu kita ya, plus main seperti itu ya. Tetapi arus selalu mengalir dari potensial lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Ya, lebih tinggi, potensial tegangan lebih tinggi ke yang lebih rendah. Ya, itu kita memanfaatkan energi. Ya. Perangkat aktif, tadi pasif ya, sumber daya. Jika muatan digerakkan oleh gaya luar melalui perangkat ke arah dari potensial listrik yang lebih rendah dari main ya, ke yang lebih tinggi ke plus. Tadi dikatakan dari potensial tinggi ke potensial rendah, gitu ya. Tapi itu adalah penghasil listrik. Sedangkan di sini kita baca aja ya. Sehingga muatan positif bergerak dari terminal negatif di dalam gambar ini ke terminal positif, arahnya ke sana ya. Pekerjaan ini dilakukan pada muatan dan energi ya sedang diubah menjadi energi potensial listrik dari beberapa jenis energi lain. Jadi ini penghasil listrik ini ya, generator ya sehingga listriknya bergerak elektronnya bergerak dari main ke plus. Nah, seperti energi mekanik atau energi kimia. Energi mekanik itu berupa putaran menggerakkan generator listrik, menghasilkan listrik, dan kimia itu adalah seperti pada baterai ya, reaksi kimia yang menyebabkan adanya pergerakan elektron dari main ke plus, itu logikanya. Perangkat di mana ini terjadi disebut perangkat aktif atau sumber daya, seperti ini generator listrik, penghasil listrik, dan juga baterai, ini kimianya ya. Beberapa perangkat dapat menjadi sumber atau beban, tergantung pada tegangan dan arus yang melaluinya. Misalnya baterai yang dapat diisi ulang bertindak sebagai sumber saat memberikan daya ke sirkuit. Pada waktu diisi ulang, baterai ini menyerap energi. Pada waktu dia dipakai untuk menggerakkan peralatan listrik, dia disebut sebagai pelepas energi. Ya. Tetapi sebagai beban saat dihubungkan ke pengisi daya materi dan sudah diisi ulang, atau generator sebagai sumber daya dan motor sebagai beban. Ini ya. Jadi pada waktu diisi ulang, dia itu adalah sebagai beban. Ya. Sedangkan pada waktu dia menggerakkan, ya dia disebut sebagai sudah diisi ulang atau generator sebagai sumber daya dan motor sebagai beban. Jadi satu yang menghasilkan listrik, satunya membutuhkan listrik. Jadi memberi pengertian. Ya, pada waktu pertemuan yang lalu kita sudah berdiskusi ya, bagaimana perangkat itu bisa menjadi beban dan perangkat itu bisa memberikan energi. Ya. Jadi kalau dihubungkan dengan perangkat-perangkat mesin turbo, ya, maka kita akan lihat bahwa ada stop hukum Bernoulli atau hukum kekekalan energi masih dipakai, tetap dipakai. Ya. Kapan dia menjadi listrik ya, yang menjadi beban ya, kita lihat yang kita kenal adalah energi diubah ya. Energi di putaran mekanis diubah menjadi listrik dan energi listrik diubah menjadi bentuk putaran atau mekanis ya. Seperti itu. Selalu itu yang harus kita pegang ya. Untuk teori-teori atau dasar-dasar pengertian yang sebenarnya sederhana ya, kalau kita terapkan di peralatan-peralatan
untuk teknik tenaga listrik ini. Ada suatu konvensi tanda pasif. Nah, ini agak sulit ya. Kadang-kadang orang-orang yang mengerti listrik yang mereka tahu adalah bahwa ya, negatif dan pasif dan dan positif itu terserah kapan kita memakainya, ya, kapan kita menggambarkannya. Ya. Tapi di sini ada suatu konvensi tanda pasif. Karena adanya listrik dapat mengalir baik ke dalam atau keluar suatu komponen, diperlukan kesepakatan yang arahnya mewakili aliran daya positif. Ya. Daya listrik yang mengalir keluar suatu rangkaian ke dalam suatu komponen secara sembarang diartikan bertanda positif. Ya, sedangkan daya mengalir ke rangkaian dari suatu komponen diartikan bertanda negatif. Ya, ini tadi ya membedakan antara yang pasif dan aktif ya. Dengan demikian komponen pasif memiliki konsumsi daya positif, sedangkan sumber daya memiliki konsumsi daya negatif. Ini disebut dengan konvensi tanda pasif. Ya, tadi yang kita sudah diskusikan sebelumnya. Sirkuit resistif. Resistif maksudnya resistance ya, tahanan ya. Dalam kasus beban resistif ya, Ohm yang linear, hukum Joule dapat dikombinasikan dengan hukum Ohm V dengan I kali R untuk menghasilkan ekspresi alternatif untuk jumlah daya yang dilepaskan. V sama dengan I kali V atau V kali I, ya, di mana V itu adalah I kali R. Sehingga kalau V diganti I kali R menjadi I kuadrat R. Ya, atau V kuadrat per R. Ya, karena I sama dengan V per R. Semua dibalik-balik ini sebenarnya adalah rumus dasar ya, yang harus kita ketahui khususnya untuk yang berurusan dengan listrik ya, tadi tenaga listrik. Arus bolak-balik seperti sudah kita diskusikan kemarin ya. Dalam rangkaian arus bolak-balik, elemen penyimpan energi seperti induktansi dan kapasitansi dapat mengakibatkan pembalikan arah aliran energi secara berkala. Porsi aliran daya yang di rata-rata selama siklus lengkap, bentuk gelombang AC, naik, turun, positif, negatif ya, menghasilkan transfer energi bersih dalam satu arah yang dikenal sebagai daya nyata. Juga disebut sebagai daya aktif. Nah, nanti kita lihat ya. Ini yang berhubungan dengan yang disebut dengan power factor. Ya, nanti kita akan diskusikan. Sehingga di dalam sebuah motor listrik ya, atau generator kita melihat ada bagian-bagian dalam template-nya mengenai spesifikasi motor atau generator tersebut. Porsi aliran daya karena energi yang tersimpan ya, yang kembali ke sumber di setiap siklus dikenal sebagai daya reaktif. Ya. Daya nyata P dalam watt yang dikonsumsi oleh perangkat diberikan rumus ini. P sama dengan V RMS I RMS cos V. Ya. Apa ini? Ya. Kalau kita lihat bahwa daya ini ada daya reaktif, ada daya semu, dan daya nyata. Ya, ini disebutkan tadi bahwa reaktif itu kembali lagi untuk ke sumber ya di setiap siklus ya. Sehingga kalau kita melihat peralatan pasti ada yang disebut dengan daya semu dan daya sesungguhnya. Mungkin kita baru kenal atau pernah mendengar ya mengenai power factor ya, tetapi itu penting ya karena kadang-kadang kita menjadi bingung. Ya. Satuan dari daya itu P dan V kali I. Kita tahunya adalah watt. Tetapi kadang-kadang orang memakai adalah VI, ya, volt ampere. Apa bedanya ya? Tadinya saya berpikir sama, ya. Tapi ternyata itu hanya untuk menunjukkan bahwa itu adalah daya semu atau daya
reaktif atau daya sesungguhnya. Ya. Dari rumus ini kita lihat bahwa Vp adalah tegangan puncak dalam volt. IP adalah arus puncak dalam ampere. VRMS adalah ini RMS itu dari root mean square, maka itu sebabnya saya tetap berikan contohnya adalah akar tegangan listrik dalam volt. Ya. IRM adalah akar root mean square arus listrik dalam ampere. Ya. Theta adalah sudut fase antara gelombang sinus arus dan tegangan. Jadi ini adalah untuk rumus arus bolak-balik ya. Nah, mungkin pertanyaan Anda mana yang disebut dengan daya semu dan sebagainya. Ini kita lihat ya. Daya semu pangkat 2 sama dengan daya nyata pangkat 2 tambah daya reaktif. Ya. Daya nyata dan reaktif juga dapat dihitung langsung dari daya semu. Ketika arus dan tegangan adalah sinusoidal. Ya, dengan sudut fase theta yang diketahui di antara keduanya. Ya. Jadi dalam listrik itu ini daya sesungguhnya ya, daya yang bisa kita lihat misalkan untuk memutar motor gitu ya. Ini daya semu, satuannya V kali A. Kita lihat di template-nya loh kok VA. Ya. Daya sesungguhnya itu watt, pada V kali itu juga watt V kali A. Nah, ternyata kita lihat di sini bahwa ada suatu pernyataan bahwa ada daya reaktif, sehingga daya sesungguhnya itu adalah lebih kecil pada daya semu. Sehingga di motor listrik selalu dikatakan daya semu itu adalah jangan dibayangkan bahwa itu daya sesungguhnya ya. Sehingga terkadang kalau kita tidak mengerti ya itu akan menjadi sesuatu hal yang salah ya. Kita menduga bahwa daya dari motor tersebut cukup besar, ternyata itu adalah daya semu, VA. Daya nyata sama dengan daya semu kosinus V. Ya, daya reaktif ini depannya ini adalah daya semu sinus theta. Ini sudut tetanya. Ya. Sehingga kalau kita tahu daya semu, maka kita harus tahu tetanya. Ya, faktor daya. Ya. Itu pengertian-pengertiannya ya. Rasio daya nyata terhadap daya semu disebut faktor daya ini ya. Dan merupakan angka antara 0 dan 1. Ya, kalau persen itu 100%. Jadi dia faktor daya 0,75 gitu artinya ya sudah berarti daya semu dan daya nyatanya berbeda sekitar 0,75%. Jika arus dan tegangan memiliki bentuk non-sinusoidal, faktor daya digeneralisasikan untuk masukkan efek distorsi. Ini ada suatu pengalaman ya, juga merupakan suatu pernyataan empirik ya. Medan elektromagnetik sudah kita singgung saat yang lalu, tapi karena kita akan masuki peralatan teknik tenaga listrik, maka ini perlu diulang dan dipertegas ya. Energi listrik mengalir kemanapun medan listrik dan magnet berada bersama dan berfluktuasi tempat yang sama. Contoh paling sederhana adalah pada rangkaian listrik, seperti yang ditujukan pada bagian sebelumnya. Dalam kasus umum, bagaimanapun, persamaan sederhana P sama dengan V kali I atau I kali V harus diganti dengan perhitungan yang lebih kompleks. Ya, karena P sebenarnya itu karena bentuknya sinusoidal tadi ya, itu menyebabkan kita tidak bisa menghitungnya dia sebagai suatu persamaan yang seakan-akan dia adalah bujur sangkar atau tempat persegi panjang. Ya untuk itu, untuk menghitung yang tepat adalah kita integrasi ya dengan jarak dengan batas-batas tertentu. Batasannya apa? Adalah bentuk dari sinus tersebut, ya, grafiknya. Ya, harus diganti dengan perhitungan yang lebih kompleks ya. Integral dari silang vektor medan listrik dan medan magnet pada area tertentu. Areanya batasnya itu adalah sinus itu, ya. Batas bawahnya adalah garis, batas atasnya adalah yang bentuk sinus. Ya. Sehingga keluarlah ini ya. Di sini adalah
apa namanya arus ya, kemudian sebentar H-nya ini adalah daya, H-nya ini adalah medan magnet, ya, kemudian E ini adalah vektor medan listrik, ya, sehingga harus dihitung seperti ini. Ya. Jadi untuk mereka yang mendesain motor listrik maupun generator ini sangat diperhitungkan ya ketepatannya ya. Kalau tidak maka akan terjadi hal-hal yang menyimpang ya. Jadi generator atau motor yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang jadi P daya sama integral dari E kali H ini adalah arus ya. Jadi ini sebenarnya bagian dari volt ya. Tapi karena diintegrasi voltnya itu di batas antara batas datar dan sinusoidalnya. Pembangkitan listrik. Metode dasar pembangkitan listrik seperti yang kita sudah sebut pada awal, sekarang akan sedikit lebih detail, masih digunakan sampai saat ini ya. Arus listrik dihasilkan oleh penggerak lingkaran kawat ya, atau kumparan ya, atau cakram tembaga di antara kutub magnet. Ya, pada pertemuan kedua atau ketiga kita sudah berdiskusi mengenai magnet ini. Untuk utilitas listrik merupakan proses pertama dalam pengiriman listrik ke konsumen. Proses lainnya, transmisi listrik, distribusi, dan penyimpanan dan pemulihan energi listrik menggunakan metode penyimpanan pompa umumnya dilakukan oleh industri tenaga listrik. Ya. Ini maksudnya adalah kalau misalnya ada kelebihan listrik, ya, kemudian pembangkit listrik tenaga air itu tidak bekerja, maka ya, air dipompakan kembali ya. Jadi kembali ke dalam waduk ya. Ya, kelebihan listrik yang tidak bisa dipakai itu dipakai untuk menggerakkan pompa, memompa air itu kembali dimasukkan dalam waduk. Ya. Karena begitu air itu kembali itu menjadi energi head lagi. Ya, contohnya, ya, suatu daerah membutuhkan listrik 20 megawatt. Ya, tapi ternyata pembangkit listrik atau pembangkit yang lainnya, misalnya suatu PLTU di suatu daerah, dia mau tidak mau hanya habis tidak bisa membangkitkan sekitar 20 yang dibutuhkan konsumen, tapi lebih ya karena bentuk bentuk generatornya ya putarannya tetap, tetapi dia selalu memproduksi listrik itu lebih ya, karena kondisinya tidak bisa kurang ya. Sehingga kelebihan ini dipakai untuk menggerakkan pompa ya. Jadi kalau tadi itu PLTU, maka di PLTA air dipompakan kembali ya, dengan menggunakan kelebihan listrik tersebut untuk menyimpan energi ya, berupa air ke dalam waduk. Nah, itu adalah salah satu sistem untuk menyimpan energi. Ya. Dibutuhkan 20 megawatt, ternyata menghasilkan 30 megawatt. Ya, tidak bisa ya. Sehingga 10 megawatt itu dimanfaatkan bebannya untuk memompa air. Ya, sehingga ada energi yang disimpan di dalam pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu adalah salah satu yang saat ini lagi yang sedang tren dipakai ya. Sehingga kalau di Indonesia itu pembangkit listrik banyak sekali ya, membandingkannya dengan Karangkates, kemudian dengan PLTU yang pembangkitnya besar, banyak ya, tenaga uap. Ya. Nah, itu caranya untuk menyimpan energi, itu yang dimaksudkan. Listrik sebagian besar dihasilkan di pembangkit listrik oleh generator elektromekanis, digerakkan oleh heat engines ya mesin panas ya, heat engine yang dipanaskan oleh pembakaran, ya, misalkan ketel uap, ya, tenaga panas bumi atau fusi listrik nuklir ya. Kita lihat kalau yang nuklir itu kita bilang PLTN, sebenarnya itu PLTU ya. Pernah kita
pernah kita diskusikan ya, karena energi panas yang bangkitkan oleh nuklir ini dimanfaatkan untuk memanaskan air dalam ketel, di mana uap yang dihasilkan itu adalah untuk menggerakkan turbin uap. Ya, tenaga panas bumi pun begitu. Ya. Saya kurang paham mengenai panas bumi ini berapa temperaturnya, berapa tekanan uapnya. Ya. Saya juga belum tahu mengenai cara kerjanya. Ya, tetapi kita lihat bahwa tenaga panas bumi juga bisa menghasilkan listrik. Ya. Jadi saya sudah mendapatkan referensinya, mungkin akan kita diskusikan pada pertemuan yang mendatang ya. Generator lain digerakkan oleh energi kinetik air, ini ya, energi kinetik air, kecepatan air atau PLTA yang mengalir dan angin, energi angin ya. Ada banyak teknologi lain seperti yang digunakan untuk menghasilkan listrik seperti misalkan panel surya fotovoltaik, ya. Banyak variasinya. Baterai adalah perangkat yang terdiri dari suatu atau lebih sel elektrokimia yang mengubah energi kimia yang tersimpan menjadi energi listrik. Sejak penemuan baterai pertama, secara teknis baterai telah menjadi sumber daya umum untuk banyak aplikasi rumah tangga dan industri. Ya, ada dua jenis baterai, baterai primer, ya, baterai sekali pakai yang dirancang untuk digunakan sekali dan dibuang, dan baterai sekunder, ya, atau baterai isi ulang, yang dirancang untuk diisi ulang dan digunakan berkali-kali. Ya. Ini sekarang lagi tren. Ya. Pada saat kita diskusikan ini, kita ingat ya, daerah Morowali itu ya, yang oleh Presiden kita pada akan dijadikan pabrik baterai, ya, perusahaan baterai. Ya. Baterai yang tersedia dalam berbagai ukuran dari sel tombol miniatur yang digunakan menyalakan alat bantu dengar dan jam tangan hingga bank baterai seukuran ruangan yang menyediakan daya siaga untuk telepon dan pusat data komputer. Ya. Daya siaga ini yang disebut dengan apa itu ya? Universal untuk penyimpan, saya lupa ya, yang dipakai untuk menyimpan. Jadi itu memang aki ya, memang akumulator ya, tetapi dia bisa diubah dari yang DC itu menjadi AC untuk komputer-komputer atau perangkat-perangkat ya yang tidak yang mempunyai jangan sampai data itu hilang ya. Jadi ada listrik disimpan ya, sehingga pada waktu listrik PLN, listrik pusat mati ya, perangkat ini bisa menahan sementara sampai semua data disimpan ya, tidak mati ya. Saya lupa alatnya itu apa namanya. UPS. Waduh ya. Tadi UPS. Tadi untuk menyimpan itu di sana P-nya kalau tidak salah power, S-nya itu power source ya, sumber listrik yang disimpan. Ya. Oke, Anda cari itu ya. Saya lupa apa singkatan namanya ya. Industri tenaga listrik. Nah, ini kita sudah bicara lebih luas lagi karena dari pembangkit, distribusi, kemudian sampai konsumen itu merupakan suatu industri. Ya. Jadi harus ditangani secara industri. Ya, di Pulau Jawa ditangani oleh PJB. Industri tenaga listrik menyediakan produk dan pengiriman tenaga listrik dalam jumlah yang cukup ke daerah-daerah yang membutuhkan listrik. Melalui sambungan jaringan, ya, jaringan mendistribusikan energi listrik ke pelanggan. Tenaga listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik pusat atau oleh pembangkit terdistribusi. Ya, seperti contohnya ada PLTD, itu kecil ya. PLTD itu ya mungkin ada yang besar, ya, tapi sementara kita lihat umumnya PLTD itu tegangannya adalah tegangan yang sudah ada pada konsumen, ya, bukan tegangan yang tinggi, ya, seperti ekstra tinggi, ya, saluran udara ekstra tinggi. Ya. Industri tenaga listrik secara bertahap cenderung ke arah deregulasi. Ya, ada
apa namanya, siapapun bisa memproduksinya ya. Dengan pemain baru yang menawarkan persaingan konsumen kepada perusahaan utilitas publik tradisional. Ya, kita lihat ini, kemarin saya melihat ada aturan sebuah mikrohidro ya, tegangan keluarnya itu adalah tegangan konsumen. Ya, mereka bisa menjual listriknya kepada perusahaan listrik negara. Ya, begitu pula untuk yang PLTS, ya, pembangkit listrik tenaga surya. Ya, saya melihat aturannya itu ya. Sehingga kalau kita punya PLTS lebih, kita bisa menjualnya. Ya. Dan ada peralatannya dari PLN, ya, sehingga bisa diukur berapa yang listrik yang kita sudah lepaskan dari pembangkit listrik kita. Ya. Tenaga listrik yang dihasilkan dari stasiun pembangkit pusat dan terhubung melalui jaringan transmisi listrik. Banyak digunakan dalam aplikasi industri, komersial, dan konsumen. Ya. Sebetulnya ini masih lebih detail lagi ya, tetapi ini mengingatkan kembali, mereview apa yang sudah kita diskusikan pada saat yang lalu, terputus-putus ya menjadi beberapa bagian, sehingga di dalam diskusi ini kita mendiskusikannya untuk disatukan kembali, ya, sehingga bayangan industri listrik itu terlihat ya, produksi, distribusi sampai kepada konsumen. Konsumsi tenaga listrik per kapita suatu negara berkorelasi dengan perkembangan industrinya. Ya, industri semakin banyak, kebutuhan listrik sebanyak-banyak, ya, sehingga kalau kita punya pembangkit listrik yang cukup besar, ya, kita bisa mempunyai industri yang besar juga, ya. Motor listrik menggerakkan mesin pembuat dan menggerakkan kereta bawah tanah dan kereta api, ya, KRL, ya. KRL apa ya? Kereta rel listrik. Wah, itu ya. Jadi kita lihat yang sudah ada antara Jakarta dan Bogor, dan kita sudah melihat sekarang apa yang dibangun pemerintah dengan MRT ya, itu dibangun oleh pemerintah di Jakarta ya. Penerangan listrik adalah terpenting dari cahaya buatan. Ya. Energi listrik digunakan secara langsung dalam proses seperti ekstraksi aluminium dari bijinya dan dalam produksi baja ditunggu busur listrik. Nah, ini yang mungkin sekarang lagi digencarkan oleh pemerintah kita ya, smelter segala macam ya, supaya kita bisa membuat nilai dari bahan mentah tersebut menjadi lebih tinggi ya, jadi tidak menjual bahan mentah dengan harga murah ya. Tenaga listrik yang andal sangat penting untuk telekomunikasi dan penyiaran ya. Andal itu dalam arti stabil tegangannya ya, kemudian stabil ketersediaannya ya, kemudian kualitasnya itu yang mengenai frekuensinya juga stabil. Tenaga listrik yang digunakan menyediakan penyejuk udara AC ya, dan di beberapa tempat tenaga listrik merupakan sumber energi yang bersaing secara ekonomi untuk pemanas ruangan gedung ya. Penggunaan tenaga listrik untuk memompa dari sumur rumah tangga, individu hingga proyek irigasi dan proyek penyimpanan energi. Ya, kita lihat pompa air. Ini lebih serem lagi nih ya, pompa air rumah tangga, ada juga lagi memompa penyimpan energi ya. Tadi yang kita sudah diskusikan untuk menyimpan energi, memanfaatkan energi listrik yang tidak bisa disimpan. Ya. Cara menyimpannya adalah menyimpan air ya, menuju suatu ketinggian tertentu menjadi energi potensial. Satuannya M, lambangnya M atau satuan panjang.